Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya di sini sebagai penanggung jawab program Gizi. Jadi, saya di sini untuk kita berdiskusi tentang bencana gempa yang telah terjadi di Provinsi Sanubari. Jadi, Provinsi Sanubari adalah kota Ambara yang memiliki populasi sekitar 7,7 juta penduduk. 44,9% dari populasi berusia di bawah 15 tahun dan 17% dari mereka berusia di atas 5 tahun. Kemudian 70,8% pria dan 36,3% wanita berbicara bahasa Indonesia. Rasio laki-laki dan perempuan adalah 62% laki-laki dan 38% perempuan. Baik, Provinsi Sanubari adalah provinsi dengan status gizi yang tidak terlalu baik. Meskipun tidak ada data yang pasti mengenai 3 kabupaten atau kota tersebut. Banyak dari mereka yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau sehingga jumlah pastinya tidak diketahui. Dalam 2 tahun terakhir ini terjadi kenaikan harga bahan-bahan pokok. Kenaikan harga makanan ini memaksa keluarga, termasuk ibu hamil dan anak-anak khususnya balita, mengkonsumsi makanan lebih dengan kualitas gizi yang sangat minim. Dengan berbagai situasi yang melanda Provinsi Sanubari, beberapa bayi dilahirkan dengan berat hanya 1,2 kg saat dilahirkan. Kemudian, ada air dan sanitasi. Ketersediaan air di Provinsi Sanubari bervariasi di antara daerah. Di daerah yang dekat sungai, air tersedia sangat banyak, akan tetapi sangat sulit di daerah lainnya. Secara umum, sumber air sangat terbatas untuk sepanjang tahun. Kemudian yang terakhir ada ketahanan pangan. Provinsi Sanubari merupakan wilayah dengan kerawanan pangan tinggi akibat banjir yang sering terjadi. Hal ini menyebabkan 20% dari populasi mengalami kerawanan pangan tingkat sedang. Berdasarkan kajian, keluarga hanya dapat mengkonsumsi protein hewani hanya sekali dalam seminggu. Sementara gagal panen yang telah terjadi dan menyebabkan keluarga lebih sering mengkonsumsi karbohidrat saja sebagai makanan utama. Baik, mungkin itu profil dari Provinsi Sanubari. Bagaimana dengan aksi cepat tepat? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari tim Aksi Cepat Tepat dan kami telah turun ke lapangan yang terdampak. Ternyata setelah kami amati masih banyak kelompok yang terdampak mengenai konsumsi makanan bergizinya sangat minim. Dan ini juga berpengaruh kepada kelompok rentan seperti anak-anak, terutama balita dan ibu hamil. Sehingga kami ingin menanyakan bagaimana antar lembaga dalam hal pengumpulan dan analisis datanya di lapangan. Apakah subklaster ini sudah menyiapkan prosedur khusus untuk menyatukan hasil kajian dari berbagai mitra. Lalu kami juga ingin memastikan bahwa data yang kami kumpulkan ini bisa dapat segera diproses dan digunakan sebagai dasar pengambilan, terutama untuk mengatasi gizi buruk pada balita dan ibu hamil, karena setelah kami amati banyak anak menderita stunting dan gizi kurang atau buruk. Ya, terima kasih untuk aksi cepat tepat. Dan selanjutnya bagaimana dengan BSM Umat? Baik, saya di sini sebagai perwakilan dari BSM Umat ingin menjelaskan berbagai bentuk dukungan kami untuk membantu masyarakat yang terdampak. Salah satu langkah utamanya itu menyediakan pendamping teknis yang akan membantu pelaksanaan dapur MPASI di wilayah ini. Kami juga siap memberikan bantuan berupa dana dan bahan makanan yang diperlukan agar program ini berjalan dengan lancar. Namun kami juga perlu menegaskan bahwa pelaksanaan di lapangan ini akan sangat membutuhkan tenaga lokal. Kami berharap akan ada kolaborasi dari dinas setempat dan masyarakat untuk mendukung distribusi bahan makanan.
yang dimana dengan keterlibatan tenaga lokal ini distribusi akan lebih efektif karena mereka memahami kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat lebih baik. Selain itu kami juga akan memobilisasi konselor ASI untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada ibu menyusui di daerah terdampak. Hal ini penting untuk memastikan bayi mendapatkan asupan gizi yang optimal di tengah kondisi darurat ini. Baik, terima kasih untuk BSM Umat. Bagaimana dengan Persagi? Baik, terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari tim Persagi. Kami dari Persagi juga memiliki sejumlah persoalan gizi yang siap dimobilisasi ke daerah pengungsian tempat bencana. Namun dari konselor kami terbatas ya, karena adanya kondisi bencana ini juga menyebabkan beberapa anggota kami juga terkena dampaknya. Nah, kemudian kami juga mempunyai ada kurang lebih anggota yang siap didistribusikan atau ditugaskan untuk membantu pengungsian tempat bencana ini untuk penataan gizi buruk. Namun dari itu kami meminta arahan atau beberapa pengarah atau petunjuk terhadap lokasi yang akan diprioritaskan untuk kami melakukan intervensi gizi buruk. Gitu. Baik, terima kasih untuk Persagi. Bagaimana dengan dompet bencana? Baik, kami dari Dompet Bencana sudah menyiapkan bubur bayi dan susu formula yang siap didistribusikan ke tempat yang terdampak bencana. Dan kami juga memiliki 50 relawan yang siap membantu untuk surveillance dan kaji cepat dampak bencana. Namun kami perlu memastikan apakah pemberian susu formula ini dapat menimbulkan masalah gizi terutama dengan pemberian ASI. Baik, terima kasih untuk dompet bencana. Dan yang terakhir, bagaimana dengan tim gerak cepat gizi? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari tim gerak cepat gizi akan menjelaskan. Di sini karena ini sebenarnya pembentukan TGC ini bersamaan dengan PSC. Nah, TGC ini merupakan bagian dari PSC. Ini sebenarnya ada beberapa pokja. Jadi ada pokja PDA, kelompok gizi, kelompok rentan, dan penanganan gizi buruk. Terus untuk yang mungkin kami butuhkan sekarang ini adalah ketentuan titik lokasi untuk PDA-nya, disabilitas, dan lain-lain. Itu nanti kita lihat asupan makanannya, apakah sudah sesuai atau belum. Kalau misalkan belum, kita usahakan agar mendekati yang seharusnya. Baik, terima kasih untuk kepada semua organisasi yang ada. Nanti dalam pertemuan ini, kita yang akan membahas mengenai analisis situasi terkini, ter-up-to-date dari masing-masing organisasi mengenai apa yang akan dilakukan ke depannya dan apa saja kendala serta rencana tindak lanjutnya. Mungkin itu saja diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih semua atas kerjasamanya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.